Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Langkah Terakhir di Gunung Salak. Cerita ini ditulis oleh Evanesco. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langkah Terakhir di Gunung Salak. Ini gak masuk akal. Semuanya salah, kenapa kita kesini? Kita harus turun secepatnya, ucap Katrina lemah, tapi jalan turun tak jelas. Jalur yang mereka lewati seperti memudar. Peta tak berguna, GPS hanya menunjukkan mereka berputar, seperti diputar oleh tangan tak kasat mata. Malam jatuh sepenuhnya, mereka kembali berkumpul, duduk melingkar tanpa semangat. Api unggun kecil menyala, tapi tak mampu menghangatkan hati yang beku. Lo ngerasa nggak? Kayak tempat ini hidup dan dia nggak suka kita ada di sini. Dia siapa lo? Entahlah, tapi sejak pendaki tua itu bilang kalau suara memanggil jangan dijawab, kayaknya kita udah jawab semuanya tanpa sadar. O'Neill menatap api. Syal Ellie diletakkan di tengah lingkaran mereka seperti pusara kecil yang menyayat. Gue bakal bawa kita keluar dari sini demi Ellie, gue janji. Indah mau menjamkan mata, dalam hati ia berdoa lagi, tapi malam tetap pekat dan bayangan di balik kabut belum selesai mengintai mereka. Dan dari kejauhan samar seperti ada suara seruling lagi. Tak ada suara, tak ada tawa, tak ada candaan lulu yang biasanya mencairkan suasana. Tak ada teguran olah, tidak ada tanya jawab dari Katrina, hanya diam. Diam yang menyesakan, diam yang menjalar ke dalam dada, mengikat ketat seperti tali yang semakin lama semakin menjerat. Gita duduk bersandar pada batang pohon yang basah oleh embun, tangannya memeluk lutut. Pandangannya kosong menatap semak-semak, Lulu menggenggam tangan Katrina yang masih pucat sejak semalam. Indah menatap kosong ke jurang tempat Ellie jatuh, dan O'Neill, ia hanya duduk membisu dengan syal Ellie di tangan. Udah, jangan dekat-dekat jurang. Tak ada yang menjawab karena memang tidak ada yang bisa diucapkan. Hari itu langit aneh, matahari muncul tapi cahayanya tidak membawa kehangatan. Seolah sinarnya jatuh di antara kabut, tertelan dan hilang. Kabut yang biasanya turun di sore hari kini datang siang bolong, menebal dan di balik pepohonan dari celah-celah tanah. Dari udara yang seharusnya segar di ketinggian, kompas tak bergerak. O'Neill sudah memutar jarumnya berkali-kali, memukulkan ringan ke telapak tangannya, bahkan mencoba kompas lain dari saku ransel kita. Tetap diam, gak gerak. Arah utara hilang. Aku udah gak ngerti lagi. Suara Indah lirih nyaris tenggelam oleh semilir angin yang lewat cepat. Kita nggak bisa terus di sini, tapi kalau jalan bisa makin jauh. Katrina mengangkat wajahnya. Kita harus turun, kita harus keluar dari tempat ini. Tapi tak ada jalur yang pasti, tidak ada peta yang bisa dipercaya. Bahkan GPS yang hanya memutar di titik yang sama menunjukkan lingkaran seolah mereka tidak pernah bergerak. Lulu berdiri pelan lalu menghela napas keras. Kita ngapain diam-diam gini? Ita, lo belum cuci muka hari ini. Tuh biasanya bawel soal skincare, sekarang diam aja. Lulu, nggak sekarang. Justru sekarang gue nggak tahan. Diam kayak gini malah bikin gila. Gue mending dimarahin Ola lagi daripada kayak gini, beneran dah. Ola hanya melirik sekilas lalu kembali menunduk, matanya kosong. Apa kita tidur aja dulu, tunggu kabut reda? Indah menggeleng pelan. Aku nggak yakin kabut ini bakal pergi. Rasanya seperti dia memang mau kita di sini. Rasanya. Lu denger gak sih kata-kata lu sekarang kayak Ellie kemarin? Nama itu membuat mereka semua terdiam lagi. Ellie, gadis dengan kacamata bulat dan suara paling lantang saat bercanda.
Eli yang sering ngolok-ngolok kita dan menggoda Lulu, Eli yang kemarin jatuh dan belum ditemukan tubuhnya hilang di antara kabut dan pohon-pohon. Kita harus jalan atau minimal pindah dari sini. Tapi kemana, Neil? Gue nggak tahu, tapi diam di tempat ini nggak akan ngubah apa-apa. Akhirnya mereka bergerak pelan seperti mayat hidup yang diseret keadaan. Langkah mereka berat, tak hanya karena beban di pundak, tapi juga karena tanah yang mulai lembek. Daun-daun kering yang semula ringan kini seperti menahan kaki. Setiap pohon yang mereka lewati seperti pohon yang sama. Setiap akar yang melintang seperti telah mereka injak berulang kali. Ada yang ngikutin kita nggak sih? Gue ngerasa dia ngeliatin dari belakang, Lu. Matahari masih di atas, tapi kok gelap ya? Langit memang berubah. Abu-abu gelap menggantung di atas kepala mereka, kabut menebal di depan, dan seolah tidak membiarkan pandangan lebih dari beberapa meter. O'Neill berjalan paling depan. Syal Eli yang masih di lehernya kini basah oleh embun dan keringat. Tapi dia tidak melepaskannya. Syal itu satu-satunya jejak Eli yang tersisa. Di tengah perjalanan, Katerina tiba-tiba berhenti. Kalian dengar itu? Mereka semua berhenti. Tak ada suara, tapi justru itu yang membuatnya aneh. Tak ada suara serangga, tak ada angin, tak ada daun yang bergesekan. Sunyi total. Tiba-tiba suara seperti ranting patah semua menoleh, tapi tidak ada siapapun. Lu lihat? O'Neill mengangguk perlahan. Kayak bayangan, tapi pas gue fokusin gak ada. Lu jangan bercanda, ih. Aku juga lihat. Jangan ngomong yang aneh-aneh dulu deh. Kita cuma butuh tempat buat neduh, apapun itu. Mereka berjalan lagi. Setengah jam, 1 jam lalu O'Neill menunjuk sesuatu di kejauhan. Lihat, kayak pondok. Mereka mempercepat langkah. Tampak bangunan kecil dari kayu mirip silter pendaki, tapi lebih tua, lebih kusam, dan juga lebih sunyi. Mereka masuk, bau apek langsung menyergap, tapi setidaknya ada atap. Ada lantai kering. Mereka menjatuhkan diri ke lantai, duduk tanpa kata. Lulu mencoba membuka mulut, tapi suaranya patah. Di luar kabut makin pekat. Indah bersandar ke dinding lalu menatap kita yang duduk memeluk lutut. Kalau kita nggak pernah keluar dari sini, kamu mau ninggalin pesan buat siapa? Kita menoleh lama lalu pelan-pelan menjawab. Buat nyokap, gue nyesel nggak sering pulang. Gue mau bilang ke bokap kalau gue gak nyalahin dia. Gue cuma capek disuruh jadi sempurna terus. Ola tetap diam tapi matanya berkaca-kaca. Gue mau bilang ke siapa ya? Gue takut sendirian. Dan O'Neill yang dari tadi hanya diam akhirnya berkata lirih. Kalau gue mau bilang kalau gue nyesel ngajak kalian ke sini. Sunyi, kabut di luar mengetuk jendela yang lapuk. Lantai kayu berderit pelan setiap kali seseorang bergerak. Malam akan segera datang meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Kalau suara manggil jangan dijawab. Kata-kata pendaki tua itu tiba-tiba terngiang kembali di kepala O'Neill. Dan saat malam benar-benar datang, langit tidak lagi terlihat. Hanya kabut dan diam yang makin menyesakan. Kabut masih menggantung seperti tirai lembab yang tidak ingin tersingkap. Dedaunan bergetar meski tidak ada angin. Waktu terasa mati. Matahari tak bersinar. Malam tak pernah datang dengan benar. Hanya kabut, dingin dan keheningan yang kian menusuk jiwa. Katerina duduk memeluk lutut, sesekali tertawa kecil, sesekali menggumam seperti anak kecil yang tengah berbicara dengan teman imajiner. Tapi bukan teman imajiner. Dia bilang itu Eli. Kalian gak dengar dia ngomong ya? Eli, dia bilang dia kedinginan. Kita menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Lulu mendekat perlahan, ingin menyentuh pundak Katerina, tapi buru-buru mengurungkan niat saat gadis itu menoleh tajam. Jangan ganggu Eli lagi cerita. Katanya dia nggak jatuh, dia masih di sini. Cuma nggak semua bisa lihat, tapi dia bisa lihat kita semua. Dan dia bilang
Kalian harus dengar dia juga. Semua terdiam. Ola menarik napas dalam, mencoba tetap rasional. Kita butuh istirahat, Kat. Kamu capek, itu halusinasi. Ngerti? Kita semua lagi stres. Katerina hanya tertawa kecil, tapi tawanya terdengar seperti tangis yang ditahan. Sementara itu O'Neill duduk agak jauh. Tangan kirinya memegang sebuah batu kecil yang ia genggam kuat-kuat. Pandangannya terpaku pada tanah, tak berkedip. Ada sesuatu yang bergolak dalam dirinya. Perlahan ia bangkit, melangkah tanpa suara ke arah tepi jurang tempat Ellie terakhir terlihat. Indah yang melihatnya langsung bangkit. O'Neill, mau kemana kamu? O'Neill tak menjawab. Langkahnya mantap, napasnya memburu. Sesuatu telah pecah di dalam dirinya, semuanya. Semua rasa bersalah yang ia kubur selama ini meledak sekaligus. Kalau gue gak ngajak lo semua naik gunung ini, Ellie gak akan jatuh. Kalau gue gak ngajak kalian gak kesini, kita gak akan. O'Neill berteriak hingga suaranya tercekat. Dia berdiri tepat di pinggir tebing, menatap ke bawah. Tangannya gemetar. Gue yang bikin semua ini terjadi. Kalian gak ngerti. O'Neill turun. Lulu dan Ola sudah berdiri. Tak tahu harus bagaimana. Lulu hendak maju tapi ditahan Indah. Biarkan aku bicara, ujar Indah, napasnya tercekat. Dia melangkah pelan, wajahnya pucat, matanya berkaca. O'Neill, kamu salah. Kamu bukan penyebab semuanya. Kita semua ikut, kita semua sepakat. Gak ada yang maksa kita. Kamu cuma pengen kita bahagia. Kita tahu itu semua. Aku gak mau dengar kalian semua nyalahin aku dalam hati, kan? O'Neill, kamu penting buat kami. Tapi kalau kamu pergi, aku juga akan merasa semuanya sia-sia. Aku juga salah karena ngikutin. Tapi kita harus keluar untuk Ellie, untuk kita semua. Suara itu, suara yang penuh luka namun lembut, membuat langkah O'Neill berhenti. Dia terisak, batu di tangannya jatuh, tangannya menutupi wajah. Beberapa detik kemudian O'Neill berbalik, lututnya lemas, dia jatuh terduduk dan untuk pertama kalinya dia menangis. Bukan hanya karena kehilangan Ellie, tapi karena kehilangan dirinya sendiri. Gita, Ola, Lulu, bahkan Katerina yang tadi masih sibuk dengan Ellie pun mendekat. Mereka memeluk O'Neill bersamaan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu. Mereka membentuk lingkaran, sebab pelukannya penuh luka tapi juga harapan. Malam kembali turun tanpa aba-aba, tapi malam kali ini lebih dingin, lebih sunyi. Seolah-olah alam sendiri sedang berduka. Indah duduk agak jauh, menatap langit yang tidak pernah benar-benar terlihat. Matanya merah tapi tak menangis. Dalam hatinya dia bicara pada Ellie. Kalau kamu masih bisa dengar, kami gak akan menyerah. Tapi kalau kamu memang sudah tenang, jaga kami dari sana ya. Lalu tiba-tiba terdengar angin menggesek daun, lembut tapi jelas seperti bisikan. Maafkan aku. Entah suara siapa, entah dari mana, tapi semuanya mendengar. Tak satu pun berani bertanya karena ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan menjadi misteri. Malam ini ditutup oleh keheningan yang tak biasa, keheningan yang bukan cuma sunyi, tapi seperti menyimpan sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang belum selesai. Kabut tak juga surut meski mentari pagi sudah seharusnya menampakkan cahayanya. Langit terlihat abu pekat seolah waktu enggan bergulir. 6 orang sahabat yang tersisa duduk terdiam, saling memeluk tubuh mereka sendiri di bawah pohon besar. Tubuh mereka kotor, wajah penuh luka lecet dan mata cekung seakan sudah tidak tahu lagi bagaimana cara berharap. Sampai akhirnya suara langkah kaki mendekat, berat dan tegas. Lalu terdengar panggilan dari kejauhan. "Halo, ada yang dengar suara saya? Kami dari tim SAR." Indah dengan sisa tenaga yang ada berdiri dan menjawab, Kami di sini. Beberapa orang dengan seragam dan perlengkapan lengkap muncul dari balik pepohonan. Salah satunya segera memberikan air dan selimut pada mereka, lalu menangis begitu pelukan pertama menyentuh tubuhnya. "Kalian selamat, astaga, kalian berhasil.
Gita memandang sekeliling memastikan bahwa ini bukan mimpi, tapi udara terasa lebih ringan. Kabut mulai menyingkir meski samar. Tim SAR membawa mereka berjalan menuruni jalur yang terasa asing tapi juga seperti semestinya. Mereka semua dalam keadaan linglung, bahkan O'Neill yang biasanya tangguh pun hanya bisa menunduk selama perjalanan. Tak ada yang bicara, tak ada yang tertawa. Hanya suara langkah dan desir angin yang mendominasi. Setiap orang sibuk dengan pikirannya sendiri, terutama tentang Ellie. Katrina masih memeluk foto yang mereka temukan. Foto itu kini basah dan sobek, tapi masih terlihat jelas. Hanya 6 orang tanpa Ellie, padahal dia bersama mereka selama perjalanan. Atau sesuatu yang menyerupainya. Setelah beberapa jam mereka sampai di pos pendakian, petugas langsung menyiapkan logistik, perawatan medis, dan mendata identitas mereka satu persatu. Satu persatu dicatat, tapi di tengah keheningan itu, seorang anggota SAR yang tadi mendaki bersama mereka memicingkan mata, menghitung dengan jarinya. Dia menatap rekan di sebelahnya dan berbisik, tapi cukup terdengar oleh O'Neill yang duduk paling dekat. Lo tadi lihat juga kan, mereka berenam ya. Tapi pas gue nengok ke belakang tadi, gue ngitungnya 7. Sumpah, ada satu yang jalan paling belakang pakai jaket biru tua. Serius lo? Iya, bahkan pas kita udah dekat pos, gue ngeliat lagi. Tapi sekarang kok cuma 6. Indah yang duduk di samping O'Neill perlahan menggenggam tangannya. Kamu dengar? O'Neill hanya mengangguk pelan tapi tak berani menoleh. Malamnya mereka dipindahkan ke penginapan terdekat untuk pemulihan mental. Seorang psikolog datang menemui mereka, memberi sesi terapi ringan. Namun semua seperti hanya formalitas, tak ada satupun yang mampu menjelaskan apa yang mereka alami. Tak ada satupun dari mereka yang benar-benar bicara tuntas soal Ellie. Lulu masih gemetar tiap kali mendengar angin meniup daun. Katrina sering menatap langit-langit sambil memegang pergelangan tangannya, seolah memeriksa denyut nadinya. Sementara Ola masih diam, sorot matanya kosong, tak pernah benar-benar kembali. Kadang ia tersenyum sendiri, lalu tertawa kecil seperti mendengar lelucon yang tidak pernah diceritakan. Kalian berenam ya? Mereka mengangguk. Tapi di berita tertulis kalian bertujuh, benar? Namanya Ellie. Kalau boleh tahu bagaimana kalian bisa menyadari Ellie tidak lagi bersama kalian, dan di mana dia sekarang? Gita menoleh pada O'Neill. O'Neill menatap Indah. Indah menunduk. Kami tidak tahu pasti, karena dia jatuh di jurang, tapi seolah dia masih bersama kami. Tapi bukan Ellie yang kami kenal. Dan sekarang apakah kalian merasa dia masih bersama kalian? Hening, lalu Lulu menangis perlahan seperti anak kecil yang merasa ditinggal di kegelapan. Malam itu Indah terbangun karena mendengar langkah kaki di lorong penginapan, pelan lalu semakin mendekat. Ia bangkit dari tempat tidur dan membuka pintu kamar. Tak ada siapa-siapa, hanya koridor kosong sunyi. Namun di ujung lorong samar terlihat sosok tubuh berdiri. Jaket biru tua, rambut acak-acakan membelakangi Indah. Ellie. Indah menahan napas. Sosok itu pelan-pelan menoleh. Namun sebelum wajahnya tampak jelas, lampu lorong berkedip dan semuanya kembali gelap. Keesokan harinya mereka semua memutuskan untuk tidak bicara pada media. Bahkan keluarga masing-masing pun mereka minta untuk tidak menyebarkan cerita lengkap. Mereka sadar apapun yang mereka alami tidak semua orang bisa memahaminya. Namun satu hal yang mereka tahu pasti, perjalanan mereka belum benar-benar selesai. Gunung itu masih menyimpan sesuatu, dan mereka telah membawa pulang bagian kecil dari kegelapannya. Saat mereka berjalan menuju mobil evakuasi, Ola yang selama ini dia diam tiba-tiba menatap langit dan berkata pelan, "Tadi malam Ellie senyum ke aku. Dia bilang, 'Terima kasih sudah mau menemani sampai akhir.'" Lulu memeluk Ola tapi tubuhnya bergetar, dan O'Neill yang selama ini memikul beban diam-diam hanya bisa melihat ke arah puncak gunung salak yang tertutup awan. Mereka sudah ditemukan, tapi apa mereka benar-benar kembali?
Entahlah. Hujan rintik membasahi tanah merah yang belum padat, aroma bunga dan tanah basah menyeruak di antara sunyi. Enam pasang mata menatap kosong ke arah gundukan tanah yang dipagari kayu berwarna putih. Upacara pemakaman itu sederhana, hanya simbolik. Tak ada tubuh Ellie di sana, yang ditemukan hanyalah shellnya, masih basah dan sobek di satu sisi. Kita cuma bisa doain dia ya. Bisik Lulu, suaranya nyaris tenggelam oleh gesekan payung dan langkah para pelayat yang mulai pergi satu persatu. O'Neill hanya mengangguk, dia berdiri sedikit menjauh dari yang lain. Bahunya menggigil, bukan karena dingin, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Rasa bersalah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Katerina tak henti-hentinya menangis. Gita diam seribu bahasa olah tampak kosong, seperti jiwanya masih tertinggal di kaki Gunung Salak. Dan Indah hanya berdiri di sisi kanan pusara, memeluk payungnya erat. Wajahnya pucat seperti tak pernah tidur. Hari itu berakhir tanpa pelipur. Mereka semua kembali ke rumah masing-masing, membawa beban yang tak terlihat tapi terasa berat di setiap langkah. Malam itu kamar Indah sunyi seperti biasanya, tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Sesuatu yang menyesakkan yang membuatnya terus menatap ke arah sudut kamarnya. Dia duduk di ranjang, menggenggam ponsel yang layarnya gelap. Tak ada pesan, tak ada notifikasi. Tapi entah kenapa ia merasa seseorang memperhatikannya. Angin malam menyusup lewat jendela yang sedikit terbuka, tirai tipis bergoyang perlahan. Dan saat itulah dia melihatnya, Ellie. Duduk di kursi belajarnya memeluk lutut. Wajahnya pucat, rambutnya sedikit acak. Bajunya sama seperti terakhir mereka lihat, jaket biru gelap, celana kargo sobek di lutut. Aku gak tahu harus kemana. Indah membeku, jantungnya berdentum keras tapi tubuhnya tak bergerak. Matanya menatap lurus ke arah Ellie atau apapun yang duduk di sana. Ellie, aku dengar kalian manggil-manggil tapi aku gak tahu harus jawab apa. Terus aku jalan tapi jalannya gelap banget. Aku nyari kalian. Aku nyari cahaya tapi semua gelap. Gelap banget, Indah. Air mata Indah menetes tanpa sadar. Rasa takut dan iba bercampur jadi satu. Dia ingin memeluk Ellie, ingin menenangkannya, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Aku belum siap, aku masih ngerasa aku di sana. Waktu kayak nggak jalan, kayak aku diam tapi juga nggak bisa pergi. Indah mencoba berbicara, tapi tenggorokannya tercekat. Lalu suara Ellie melemah. Bilang ke yang lain kalau aku nggak marah, aku cuma bingung. Aku nggak tahu kemana. Aku masih ingat suara kalian, tapi bukan cuma suara kalian yang manggil. Indah menutup mata dan saat ia membukanya kembali, kursi itu kosong. Keesokan paginya dia pergi ke rumah O'Neill, yang lain pun sudah berkumpul. Gita membawa foto-foto perjalanan yang sempat mereka ambil sebelum semuanya kacau. Lulu mencoba bersikap ceria tapi terlihat jelas matanya bengkak. Katerina tampak lebih kurus. Ola masih diam, duduk di sudut tanpa banyak bicara. Indah menceritakan mimpinya. Tak ada yang menganggapnya gila. Tak ada yang menertawakan karena semua dari mereka juga membawa mimpi yang tidak mereka ceritakan. Gue juga mimpi dia, Nda. Tapi dia gak ngomong, cuma ngeliatin gue dari jauh kayak nunggu. Gue ngerasa kayak dia masih bareng kita, bukan dalam arti mistis gitu ya. Tapi kayak kenangan dia, rasa kehilangan semua itu gak ngizinin dia pergi. Atau mungkin bukan kita yang gak ngizinin, tapi tempat itu. Hening, kata-kata Lulu menusuk ke dalam hati mereka. Tempat itu narik dia, dan sebagian dari kita juga. Hari-hari berlalu tapi rasa kehilangan tidak pernah memudar. Mereka semua berubah. Bukan dalam cara yang dramatis, tapi cukup untuk membuat orang sekitar bertanya-tanya. O'Neill menjadi lebih diam. Gita lebih sering menyendiri. Katrina mulai bicara dengan dirinya sendiri saat stres.
Lulu kehilangan minat bercanda. Ola bahkan nyaris tak bicara sama sekali, dan Indah setiap malam menyalakan lilin di jendela kamarnya, berharap cahaya itu bisa menuntun Ellie entah kemana. Namun yang paling aneh adalah rasa mereka bahwa mereka tidak pulang berenam. Beberapa kali mereka merasa mendengar langkah kaki tambahan. Cermin di rumah Katrina pernah memantulkan bayangan lebih dari seharusnya. Suara-suara samar kerap muncul di rekaman video O'Neill yang diambil saat pendakian, dan setiap kali mereka mencoba melupakannya, mimpi itu kembali. Sosok Ellie duduk memeluk lutut menangis, menoleh dengan wajah yang kadang utuh, kadang tidak bisa dikenali, seperti jiwa yang hilang tanpa arah. Satu malam O'Neill bangun karena mendengar dering ponselnya satu pesan baru. Tanpa nama pengirim, hanya satu kalimat: "Jangan tinggalin gue di sini sendirian." Tangannya gemetar, ia mencoba menelpon balik, tapi tidak ada nada sambung. Besoknya dia pergi ke rumah Indah. Ia tidak bilang apa-apa soal pesan itu, tapi di ruang tamu rumah Indah, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tersekat. Di meja kecil dekat jendela ada lilin kecil yang sudah padam, dan di sampingnya sebuah syal biru, syal Ellie. Indah masuk dari dapur sambil membawa teh. "Itu ada di depan jendela pagi ini. Padahal aku gak pernah bawa pulang apa-apa dari sana." O'Neill menatap syal itu lama. Ia yang terakhir membawanya, tapi entah jatuh di mana kemudian hilang. Dan untuk pertama kalinya sejak turun dari Gunung Salak, dia menangis. Karena mungkin sebagian dari mereka memang tidak pernah benar-benar kembali, dan Ellie masih mencari jalan pulang. Sejak kembali dari Salak, waktu terasa lambat bagi mereka. Malam tidak lagi sekedar transisi dari terang ke gelap. Ia menjadi labirin, sunyi menjadi gema yang memburu tanpa suara. Hari-hari terasa seperti rekamannya diputar ulang, sama menyiksa dan membuat napas terasa sempit. O'Neill adalah yang paling terpukul. Dulu dia sosok yang bisa diandalkan, pembuat keputusan, pengikat yang menyatukan langkah 7 sahabat. Kini ia lebih sering ditemukan di kamar dengan gorden tertutup, lampu mati, dan suara dunia luar dibungkam total. Makan hanya kalau dipaksa, mandi mungkin seminggu sekali. "Gak ngerasa kayak kita ninggalin Ellie di sana, Git?" Ucapnya suatu sore ke Gita, matanya redup, penuh beban yang terlalu berat untuk diangkat sendirian. Gita tidak menjawab, ia hanya memeluknya. Bukan pelukan menyemangati, tapi pelukan dari seseorang yang juga nyaris patah. Sementara itu Lulu kehilangan candanya, sosok paling receh yang dulu bisa bikin semua orang ketawa. Hanya dengan ekspresi muka, sekarang lebih sering menatap kosong ke layar handphone. Padahal tidak ada yang dia tonton. Katrina juga tidak kalah parah. Setiap malam dia menangis sampai tertidur, lalu terbangun karena mimpi buruk. Tangisannya tidak keras, tidak meraung, tapi pelan, seperti bisikan luka yang terulang. Suara tisu yang digesekkan ke wajah menjadi pengantar tidur bagi ibunya. "Aku masih dengar suara Ellie manggil aku, Kak. Kadang dari kamar mandi, kadang dari jendela," bisik Katrina saat ditemui Indah, matanya sembab. Indah hanya menggenggam tangannya, tidak tahu harus bilang apa karena dia pun sering mimpi Ellie masih ada. Duduk di pinggir tempat tidur atau berdiri di pojok kamar. Kadang tidak bicara apa-apa, kadang hanya menunduk dan menangis. Olah satu-satunya dari mereka yang berani mencari pertolongan profesional. Sekarang rutin ke psikiater seminggu 2 kali. Ibunya yang dulu keras kini tidak tahu harus berbuat apa. Ola pernah ditemukan bicara sendiri di depan cermin bertanya, "Gue siapa? Gue masih Ola kan? Bener kan?" Indah mencoba menjadi penengah, menjadi kuat, tapi siapa sangka ketenangannya hanya lapisan tipis yang setiap malam retak pelan-pelan. Ia masih menyimpan buku harian kecil Ellie yang ditemukan O'Neill di saku jaket saat hari terakhir mereka di gunung. Di sana halaman terakhirnya bertuliskan,
Kalau aku hilang jangan dicari, kalau kalian nemu aku mungkin bukan aku. Entah kenapa setiap kali Indah membacanya, tubuhnya menggigil. Padahal hurufnya adalah tulisan Eli. Bukan tiruan, tapi kenapa terasa asing. Lulu pernah iseng dengan suara parau dan nada pahit berkata, mungkin saat kita turun ada yang ikut bareng kita turun, tapi bukan Eli atau sesuatu yang nyamar jadi dia. Terus dia ngikut salah satu dari kita. Semua langsung diam saat itu. Tak ada yang berani menanggapi. Tapi juga tidak ada yang menyangkal karena malam-malam mereka memang tidak pernah benar-benar tidur. Gita bahkan mencatat setiap jam tidurnya di buku dan total 7 hari terakhir ia hanya berhasil tidur lebih dari 3 jam pada satu malam. Lainnya hanya tidur-tidur ayam, tersentak bangun karena suara langkah atau karena suara Eli yang terus memanggil satu-satu dari mereka dalam mimpi. Indah dengan semua kekuatannya akhirnya mendatangi Onil malam itu. Mereka duduk di ruang tamu hanya ditemani teh tawar yang sudah dingin. Onil terlihat lebih kurus, matanya cekung. Kamu harus keluar, Nil, udara luar bisa bantu. Kalau gue keluar suara-suara itu makin kencang. Gue gak tahu, gue takut banget. Indah menahan air mata. Ia tahu ini bukan Onil yang dia kenal, tapi seseorang yang sedang hancur dan tidak tahu cara kembali. Eli bukan salah kamu. Lo yakin itu Eli yang jatuh itu Eli? Pertanyaan itu pun membuat Indah membeku karena jauh di lubuk hatinya ia pun tidak yakin. Sementara itu Katrina kembali memimpikan Eli. Kali ini Eli duduk di meja kelas mereka dulu, memegang pena, menulis tanpa henti. Saat Katrina mendekat, Eli menoleh dan berkata, aku nulis biar gak hilang, tapi mereka tetap ngelupain aku. Nanti kamu juga. Saat bangun, Katrina mendapati dirinya mencoret-coret meja belajarnya. Tulisan itu, aku masih di sini. Ibunya panik memanggil psikiater, tapi Katrina menolak dibawa ke rumah sakit. Dia bilang, kalau aku pergi dia ikut. Gita yang biasanya dia malam itu nelpon Indah suaranya bergetar. Udah, lo bisa ke rumah gue sekarang. Gue dengar suara Eli di kamar mandi. Gue ngunci pintunya tapi kayak ada yang ketok terus dari dalam. Indah langsung ke sana. Mereka berdua tidur di ruang tengah, tapi malam itu lampu tetap menyala dan tidak ada yang tidur. Lulu mencoba mengalihkan semuanya dengan membuat konten video TikTok lucu seperti dulu, tapi saat kamera merekam dirinya di kamar, wajahnya mendadak pucat. Ia melempar HP-nya ke lantai. Saat diputar ulang, di belakangnya ada pantulan wajah di kaca lemari. Bukan dirinya tapi wajah Eli. Datar, pucat dan penuh luka di pipi. Besoknya ia hapus semua akun media sosial. Satu persatu mereka perlahan menjauh dari dunia. Ketakutan tidak punya nama, tapi menempel seperti bayangan. Mereka masih mencoba hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Karena malam-malam itu tidak pernah tidur, karena Eli belum benar-benar pergi. Hari-hari berlalu sejak mereka pulang dari Gunung Salak. Tapi bagi Katrina, waktu seakan tertinggal di puncak jalur pendakian yang membawa mereka pada luka yang tak terlihat. Ia belum berani menghapus satupun foto dari kameranya. Entah karena takut kehilangan jejak Eli atau justru ingin menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Pagi itu, langit mendung. Katrina duduk di kamar dengan laptop di pangkuan. Jendela terbuka membiarkan angin membawa aroma hujan yang belum jatuh. Folder bernama Salak Mati dan Hidup masih utuh. Ia menatap thumbnail kecil-kecil, ragu untuk mengklik salah satunya. Akhirnya jari telunjuknya bergerak, satu-satu foto terbuka. Itu adalah malam pertama mereka di base camp. Ola dan Lulu masih tertawa sambil memegang mie instan. Indah memotret sambil duduk bersandar pada Onil. Gita bersandar pada Eli yang menatap kamera dengan pandangan kosong. Namun di belakang mereka, samar dalam gelap, ada satu sosok berdiri. Katrina mengecilkan mata. Sosok itu tidak memakai jaket pendaki, hanya semacam baju putih panjang berdiri mematung. Ia zoom,
Wajahnya tidak terlihat, kabut terlalu tebal, tapi jelas itu bukan salah satu dari mereka. Katrina menggigit bibir. Dibukanya foto berikutnya di pos pertama saat mereka mulai mendaki. 1, 2, 3. Loh, ada 8 orang. Lagi-lagi satu sosok di belakang berdiri tegak. Masih dalam baju putih, terlalu tinggi untuk Lulu, terlalu kurus untuk O'Neill, bukan juga bentuk tubuh Ellie. Jantungnya mulai berdebar. Tangannya gemetar saat ia klik foto lain dan lain lagi. Selalu ada sosok itu, kadang di balik pohon, kadang seperti berdiri di ujung jalan setapak, kadang hanya terlihat bayangan. Katrina buru-buru meraih ponsel. O'Neill, aku butuh lo lihat sesuatu. Sore itu mereka bertiga duduk di kamar Katrina, O'Neill, Indah, dan Katrina sendiri. Lulu bilang tidak bisa datang, Ola masih di klinik psikiater. Gita sementara pindah kota. Sisa mereka bertiga dengan luka masing-masing. Katrina menunjuk foto-foto itu satu persatu. O'Neill langsung berdiri. Anjir, ini gak mungkin. Gue inget banget kita cuma bertujuh. Aku ngerasa ada yang aneh dari awal, tapi aku pikir cuma karena trauma. Apa ini yang dilihat kita yang dia bilang itu Ellie tapi bukan Ellie? Mereka semua diam. Indah perlahan membuka catatan kecil dari tasnya, buku saku yang selalu ia bawa saat mendaki. Ia pernah menulis detail kecil di setiap tempat. Di salah satu halaman ia menunjukkan sketsa kasar lokasi mereka berhenti istirahat. Aku gambar 7 titik di sini, tapi sekarang aku lihat lagi, ada 1 titik yang gak aku ingat siapa. O'Neill menghela napas panjang. Gue kira cuma gue yang ngerasa, tapi waktu itu di jalur gue kayak pernah lihat semua itu sebelumnya, kayak deja vu. Bahkan waktu Ellie lari, ada bagian dari diri gue yang bilang dia udah pernah jatuh. Kayak gue ngulang semuanya. Katrina bergidik. Mereka bertiga saling pandang. Kalau gitu siapa sosok itu? Tak ada yang menjawab pertanyaan Indah, hanya denting hujan yang mulai turun di luar jendela. Malamnya O'Neill kembali ke rumah, tapi tidur tak datang mudah. Ia terbangun tengah malam, berkeringat, mimpi yang sama kembali. Ellie duduk di bawah pohon. Wajahnya hancur, tangan menunjuk kepadanya. Lo yang ajak kita naik, O'Neill. Bisik dalam mimpi itu. Ia bangun langsung menyalakan lampu. Ponselnya berbunyi, pesan dari Katrina. Gue coba enhance 1 foto. Lo lihat ini. Ia mengirim gambar hasil zoom dari salah satu foto pos pertama. Sosok putih itu berdiri dan wajahnya terlihat kabur tapi cukup jelas. Matanya kosong, senyumnya terlalu lebar, mulutnya mencong seperti robek. Itu bukan Ellie, tapi wajah itu familiar. Seperti potongan wajah banyak orang yang dijahit jadi satu. O'Neill melempar ponsel, napasnya berat. Di dinding kamarnya bayangan seperti membentuk siluet tubuh. Ia tidak berani melihat lebih lama. Esoknya mereka kembali bertemu di rumah Indah. Lulu datang, wajahnya pucat. Ia bilang 2 malam berturut-turut ia melihat bayangan di cermin kamar mandi. Bayangan seseorang berdiri di belakangnya, tapi menghilang begitu ia menoleh. Gue pikir itu halu, tapi lo semua juga lihat hal yang aneh kan? Indah menyalakan lilin dan membuka jendela lebar-lebar. Ia merasa ruang itu terlalu sempit untuk menampung rasa takut mereka. Kita harus cari tahu, harus. Maksud lo, kita nggak bisa terus-terusan dihantui lo. Mungkin ada yang belum selesai di atas sana. Lo mau kita balik? Gila. Tapi kalau nggak, kita nggak akan pernah bebas, Kat. Aku pernah baca tentang ini, ada tempat yang menyimpan jiwa yang tersesat. Kadang tempat itu menempel pada kita. Kalau tidak dikembalikan, kita akan terus diganggu. Jadi lo percaya kita bawa pulang sesuatu? Indah mengangguk perlahan. Bukan kita yang bawa, tapi dia ikut. Hening. O'Neill berdiri melangkah keluar. Tapi di ambang pintu ia berhenti. Ia berbalik, matanya sayu. Kalau kita balik, lu semua siap? Tak ada yang menjawab.
Tapi dalam sunyi yang menyelimuti ruangan itu, jawaban mereka tergambar jelas. Masih ada sesuatu yang belum selesai di Gunung Salak, dan mereka akan kembali meski takut, meski belum pulih. Karena pada akhirnya jawaban hanya bisa ditemukan di puncak sunyi yang dulu membungkam Eli. Dan sosok kedelapan yang masih berdiri di setiap foto mereka. Hari-hari mulai terasa memanjang, seperti waktu ikut membantu di sekitar mereka. Kita yang biasanya paling tangguh di antara mereka kini kembali dengan tiba-tiba mulai bicara aneh. Saat sedang berkumpul di ruang tamu rumah O'Neill untuk peringatan 40 harinya Eli, Gita kejang lalu tubuhnya kaku. Mulut Gita terbuka perlahan dan suara berat keluar, bukan milik kita. "Jangan bawa aku pulang, aku di sini," katanya dengan intonasi datar namun mengerikan. Semua terdiam, Lulu menjerit. Ola langsung melarikan diri ke dapur, tubuhnya gemetar. O'Neill hanya bisa menatap keringat mengalir deras dari pelipisnya. "Gita." Indah mencoba menyentuh bahu sahabatnya itu, tapi tubuh kita terasa dingin dan kaku. Seketika tubuh itu ambruk, napasnya memburu seperti habis berlari jauh. Dia pingsan. Beberapa jam kemudian Gita terbangun di kamar. Lulu duduk di sampingnya, memegangi tangan Gita dan terus membacakan doa. Suara yang gemetar, napas sesak. "Lu sadar, Git?" Gita menatap Lulu lama kemudian menangis. "Gue gak inget apa-apa, tapi di kepala gue kayak ada tempat gelap, dingin, kayak Eli di situ." Sejak malam itu, Lulu mulai berubah. Ia kerap duduk sendirian di teras rumah. Bibirnya komat-kamit membaca doa, entah untuk siapa. Kadang ia menangis sambil membisikkan nama Eli, dan ketika ditanya, ia hanya bilang, "Dia belum tenang, dia belum tahu jalan pulang." O'Neill makin tenggelam dalam hatinya. Ia berhenti membuka gembok-gembok perasaan yang selama ini ia sembunyikan. Kalau dulu ia masih bisa memaksa senyum atau membuat kopi untuk mereka semua, kini O'Neill seperti tembok sunyi. Di sebuah kesempatan saat berkumpul berenam di rumah Katrina, Lulu tiba-tiba bersuara di tengah-tengah mereka yang terdiam. "Gue pernah baca kalau arwah belum tenang, kadang mereka masih numpang lewat ke tubuh yang mereka percayai. Dan kayaknya kita bukannya pertama." Katrina menatap Lulu dengan mata membesar. "Maksud lu, waktu di gunung, waktu kita nginep hari kedua, ingat gak si Ola sempat diam banget, matanya kosong. Terus marah pas gue bercandain, itu bukan Ola, gue yakin. Kalau memang dia masih di antara kita, kita harus bantu dia menemukan jalan pulang. Bukan begini caranya kita makin hancur." "Terus gimana? Gimana cara bantu orang yang bahkan mungkin bukan Eli lagi?" Tak ada yang menjawab karena memang tidak ada yang benar-benar tahu. Malam berikutnya mereka berkumpul lagi. Kali ini Lulu membawa seorang ustadz yang dikenal ibunya. Mereka sepakat untuk melakukan doa bersama. Tidak ada yang tahu pasti apakah itu akan membantu, tapi mereka ingin mencoba. Ketika doa dimulai, Gita kembali gelisah. Tubuhnya bergoyang pelan seperti sedang menahan sesuatu. Belum membasahi keningnya, tangan Indah menggenggam erat tangan Gita. "Gita, tarik napas, tenang, kamu kuat." Namun saat ustadz itu membaca bagian tertentu dari doa, Gita kembali berbicara dengan suara berat itu. "Aku gak tahu harus kemana. Mereka semua ninggalin aku di sana. Jangan paksa aku pulang, di sini lebih tenang." Tangis Lulu pecah lagi. Ia jatuh bersimpu di lantai, wajahnya terbenam di lutut. "Gue gak kuat, ini bukan salah kita kan. Kita udah nyari dia, kita udah nyoba nyelamatin, tapi ini bukan soal salah atau benar lo. Ini soal kehilangan yang belum selesai." Suara Gita mereda dan tubuhnya mulai tenang. Ustadz itu hanya berkata, "Apapun yang menempel belum benar-benar pergi. Mungkin karena ada yang masih menggantung sebuah pesan, perasaan atau dendam, tapi ini belum selesai." Setelah malam itu mereka berlima merasa semakin berat menjalani hari. Seperti ada yang terus mengikuti, mengawasi di cermin, di bayangan. Kadang mereka merasa melihat siluet seseorang berdiri jauh di belakang, tak bergerak, hanya mengamati. Katrina yang sudah tak tahan menulis surat untuk ibunya dan pergi tinggal di rumah saudaranya di luar kota. "Gue sayang kalian semua, tapi di sini gue udah gak bisa napas.
Di setiap sudut rumah kayak ada Eli dan kadang gue denger dia nangis. Lulu makin sering ke tempat ibadah, duduk lama di pojok ruangan sambil membawa foto Eli. Indah meski mencoba tetap tegar, mulai ketakutan tidur sendiri. Ia mengaku sering terbangun tengah malam dan menemukan pintu kamarnya terbuka, padahal ia yakin sudah menguncinya. O'Neill ia hanya menulis diari, catatan apapun yang bisa mengeluarkan isi kepalanya. Tapi semakin banyak ia tulis, semakin asing tulisan itu. Sampai satu malam ia sadar ada halaman yang tidak ia tulis sendiri. Tulisan itu rapi, tipis, dan di halaman atasnya tertulis, "Kalian lupa sesuatu, aku gak mati, aku cuma belum pulang." Malam ini ditutup dengan Lulu yang akhirnya tidur setelah membaca Al-Fatihah sambil menangis. Di jendela kamarnya terlihat bayangan anak perempuan berdiri diam dengan syal biru melingkar di leher, dan angin malam seperti menyampaikan bisikan terakhir, "Aku masih di sini, jangan bawa aku pulang." Malam itu langit tampak jernih namun tidak memberi kelegaan. Rumah-rumah sunyi, tapi bukan sunyi yang biasa. Sunyi mereka kini bukan sekedar hening, melainkan ketakutan yang diam-diam merayap di dinding pikiran. Sejak kembali dari Gunung Salak, kehidupan 6 sahabat itu seperti tidak pernah benar-benar pulang. Gita duduk termenung di balkon lantai 2 rumahnya, memeluk lutut sambil menatap langit malam yang gelap. Matanya sayu, tapi tak lelah. Di hadapannya secangkir teh dingin tidak tersentuh. Lulu yang biasanya selalu bisa menyelamatkan situasi dengan guyonan hanya duduk tak jauh darinya, sesekali menatap Gita dengan cemas. "Lu, gue mimpi lagi semalam. Jalur ke gunung itu muncul lagi, tapi kali ini lebih jelas. Kayak gue diajak ke sana, suara dari kabut bilang, 'Baliklah, belum selesai.' Gita, jangan dipikirin, mungkin cuma mimpi. Kita semua lagi trauma, wajar kalau otak kita masih nyangkut di sana. Tapi jangan percaya semuanya nyata. Tapi gue bisa gambar jalur. Loh, gue inget banget, detail banget. Bahkan ada satu batu gede yang kita lewatin tapi gak pernah gue inget pas naik. Tapi sekarang jelas gue bisa gambar." Lulu tak menjawab, ia hanya menunduk dan menahan napasnya sendiri. Sementara itu, O'Neill di kamarnya, di dinding putih yang sebelumnya polos kini dipenuhi garis-garis dan coretan. Jalur setapak, gambar kabut, bentuk pohon-pohon aneh yang melingkar seperti membentuk mata, dan satu gunung tinggi menjulang dengan titik hitam di puncaknya. Tangannya sibuk menggambar dengan pensil, cepat dan presisi. Matanya merah, tapi bukan karena lelah, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya terasa. Mengingat seolah ia sudah pernah melihat semuanya sebelumnya. Indah yang menginap masuk perlahan. "O'Neill, kamu belum tidur?" O'Neill tidak menjawab. Indah menatap dinding. Ia terpaku, semua gambar itu tampak seperti peta. Tapi bukan peta biasa. Itu seperti panduan, lengkap dengan simbol-simbol yang ia sendiri tidak mengerti. "Ini kamu bikin sendiri?" "Aku gak tahu kenapa, tapi gambar ini keluar sendiri dari kepalaku. Soalnya aku pernah ke sana tapi kita tersesat kan. Harusnya aku gak tahu jalurnya, tapi aku tahu sekarang." Indah merinding. Keesokan harinya mereka bertemu lagi. Gita, Lulu, O'Neill, Indah, Ola, dan Katrina. Mereka duduk di rumah Ola yang kini dindingnya dipenuhi stiker-stiker ayat-ayat perlindungan dan lilin aromaterapi menyala di setiap sudutnya. Katrina tampak lebih pucat dari biasanya. Ia terus mengusap rosario kecil di tangannya. Gita membuka map berisi gambar tangannya. Di dalamnya jalur gunung tergambar jelas. "Gue tahu ini aneh, tapi ini kayak panggilan. Gue dan O'Neill gambar tempat yang sama, lihat deh. Bentuk jalur, belokan, dan bentuk pohonnya sama banget." Katrina menelan ludah. "Jangan-jangan kita emang gak pernah keluar dari sana." "Loh, maksudnya apa? Kita mati?" "Bukanlah, tapi bagian dari kita tertinggal. Jiwa kita atau apapun yang masih ditahan di sana. Eli, dia mungkin masih di sana karena dia bagian dari jalan keluar yang gak kita ambil. Gue gak mau balik ke sana, Kat. Gue udah cukup trauma. Kalian
Kalian pikir ini panggilan? Gila kalian. Tapi mungkin kita harus kembali, Lu. Gak buat nyelamatin Ellie, tapi buat nyelamatin kita sendiri. Malamnya Indah kembali bermimpi Ellie duduk di pojok kamarnya, mengusap lengannya tidak berdarah, tapi mengelupas seperti kertas terbakar. Aku gak bisa keluar, tapi kalian juga belum keluar. Itu bukan tempat biasa, Indah. Itu tempat yang menelan tapi juga memberi. Kalau kalian kembali jangan bawa apapun, jangan jawab suara apapun, dan jangan pernah menoleh ke belakang saat sampai di batu besar. Indah terbangun dengan napas terengah. Ia mendapati catatan kecil di samping bantalnya. Coretan tangan yang ia tak kenal, hanya tertulis, "Batu besar jangan menoleh." Hari berikutnya mereka kembali bertemu. Kali ini diam lebih mendominasi, tapi satu demi satu mereka menyetujui hal yang tidak mereka ucapkan keras-keras. Mereka akan kembali, mungkin bukan untuk menantang alam, tapi untuk menemukan potongan diri mereka yang hilang. Kita memegang gambar jalurnya dan menunjuk satu titik. Kita mulai dari sini, di tempat kita pertama kali merasa jalannya berat. Mungkin itu portal, mungkin itu jebakan. Tapi semua dimulai dari situ. Dan disitulah kita akan mengakhirinya. Angin sore berhembus, selembar daun jatuh ke tengah lingkaran mereka. Mereka semua menatapnya diam tapi mengerti. Jejak itu belum hilang. Dan gunung memanggil lagi. Pagi itu matahari muncul malu-malu di balik kabut tipis yang menggantung rendah. Udara terasa dingin, menusuk tulang. Mereka berenam berdiri di halaman rumah kita, membawa ransel yang sudah dipersiapkan dari semalam. Wajah-wajah mereka tampak tegang tapi penuh tekad. Kali ini mereka akan kembali ke Gunung Salak. Bukan untuk berpetualang, tapi untuk mencari apa yang belum selesai, untuk memulangkan apa yang tertinggal. Sepanjang perjalanan mereka jarang berbicara, hanya suara langkah kaki menyusuri tanah lembab dan deru napas yang menjadi teman. Di tengah hening itu, O'Neill memimpin dengan mantap seperti seseorang yang sudah tahu pasti arah yang harus dituju. Sesekali kita mencocokkan peta gambarnya dengan jejak yang mereka lalui dan semuanya cocok, terlalu cocok. Setelah beberapa jam mendaki, mereka sampai di sebuah titik yang terasa familiar. Batu besar menjulang di tepi jalur seperti dalam mimpi indah, seperti yang digambar O'Neill, seperti yang disebut Ellie. Ini tempatnya. Ola mendekat dan menempelkan telapak tangannya ke batu itu. Permukaannya dingin, terlalu dingin untuk siang hari. Gue ngerasa kayak jantung gue tertarik ke dalam, bisik Ola. Katrina berdiri diam menatap terpejam. Tangannya mencengkeram Rosario. Lulu yang sejak awal ingin pulang kini gemetar sambil memegang botol air. Indah melangkah mundur. Ingat pesan Ellie, jangan bawa apapun, jangan jawab suara, jangan menoleh di sini. Mereka semua mengangguk. Dengan satu napas panjang mereka melewati batu besar itu satu persatu. Beberapa jam kemudian mereka berhenti di sebuah tempat yang asing tapi terasa akrab. Kabut mulai turun padahal matahari belum terbenam. Kompas yang dibawa O'Neill berputar tanpa arah. Mereka membentuk lingkaran kecil beristirahat sejenak. Barusan siapa yang nyalain api unggun? Tanya kita pelan. Semua saling menatap. Tidak ada yang menjawab. Mereka berenam tidak ada yang merasa menyalakan api. Mungkin insting kita nyalain tapi lupa. Siapa yang tadi masak mie? Aku pikir kamu dah. Bukan aku malah nggak pegang kompor dari tadi lo. Sunyi Ola tiba-tiba berkata. Kemarin juga begitu pas nginep di rumah gue. Ada makanan di meja dan kita semua pikir ada yang masak. Tapi nggak ada yang ingat siapa. Pas kita di rumah Indah juga ada handuk basah di kamar mandi padahal nggak ada yang mandi. Katrina mengangkat wajahnya perlahan. Kalian ingat gak waktu Ellie masih ada kita selalu bagi tugas. Siapa yang masak, siapa jaga tenda, siapa ngambil air. Tapi sejak kita balik kita gak pernah tahu siapa yang lakuin itu semua. Gue mulai curiga satu dari kita bukan kita. Malam turun cepat, mereka semua tidur berdekatan dalam satu tenda besar. Tak ada yang mau sendiri. Tidak ada yang berani jaga malam, tapi ketakutan tidak pernah butuh izin.
Indah terbangun pukul 2 dini hari. Suara langkah terdengar dari luar tenda pelan, teratur seolah berpatroli. Ia bangkit pelan dan membuka sedikit resleting tenda. Dari celah sempit itu ia melihat seseorang berdiri membelakangi tenda. Tubuhnya diam tapi kepalanya menoleh pelan ke arah Indah. Itu Ellie. Tapi bukan Ellie yang ia kenal. Wajahnya hampa, kulitnya pucat, mata hitam seperti lubang tak berdasar. Ellie itu tersenyum dan menghilang dalam kabut. Indah tertidur kembali. Kali ini beneran semua tertidur. Tenda hening tapi napasnya masih terengah. Lehernya basah oleh keringat. Lalu hatinya tertumbuk pada satu hal yang ia lihat sebelumnya membuat terpaku. Sepasang sepatu basah, bukan milik siapapun dari mereka. Pagi itu O'Neill mengajak semuanya duduk membentuk lingkaran. Kita harus jujur, kita berenam, tapi selama ini kita nggak pernah benar-benar memastikan itu. Kita asumsikan saja, tapi kalau satu dari kita bukan kita, kita harus tahu. Kamu nyuruh kita saling curiga. Bukan lo, aku nyuruh kita nyari tahu siapa yang paling nggak kita ingat ngelakuin sesuatu. Siapa yang sejak pulang terasa sedikit terlalu tidak nyata. Semua mata saling memandang, tidak ada yang bicara karena diam-diam masing-masing dari mereka tahu mereka pernah merasa itu, tapi terlalu takut untuk mengakuinya. Gita akhirnya berkata pelan tapi jelas. Aku pikir aku pernah lihat Ellie di dapur rumahku, tapi aku pikir itu halusinasi. Tapi waktu aku tanya ke mama, dia bilang temanmu yang rambutnya panjang pakai kacamata itu sopan banget. Ellie rambutnya panjang dan berkacamata, dan mama belum pernah lihat dia sebelumnya. Ola mulai menangis. Di rumah gue juga ada suara orang nyanyi lagu kesukaan Ellie, padahal gue tinggal sendirian. Tapi kalau dia masih di sekitar kita, kenapa? Apa dia marah? Atau dia cuma gak tahu dia harus pergi? Atau dia bukan Ellie lagi? Hari itu mereka tidak melanjutkan perjalanan. Mereka menetap di satu tempat dan memutuskan untuk berjaga bergiliran. Malam menjadi ruang paling jujur, dan disitulah ketakutan menjadi nyata. Karena malam itu mereka dihitung dan jumlahnya 7. Malam turun lebih cepat di jalur gelap itu. Langkah mereka lambat namun pasti. Dibimbing cahaya temaram dari senter dan api kecil lilin Katrina yang terus bertahan meski angin sering mencubit nyalanya. Di antara deru napas dan desir daun, Indah mendengar O'Neill bergumam, bukan pada siapa-siapa tapi pada pikirannya sendiri yang sedang menarik benang merah dari masa lalu. Gerakannya salah, suaranya juga. Apa maksudmu, Neil? O'Neill menghentikan langkah, berdiri di bawah pohon raksasa yang batangnya dipenuhi guratan seperti cakar. Ia membuka map lusuh yang sudah nyaris sobek di bagian tepinya. Di balik kelipatan peta itu terselip beberapa lembar catatan kecil. Tulisan tangan punya Ellie. Aku simpan ini diam-diam dari kalian. Aku takut kalian tambah stres. Tapi sekarang aku rasa kita perlu tahu semuanya. O'Neill menyerahkan catatan itu ke Indah. Tangannya sedikit gemetar. Indah membaca keras-keras. Aku merasa dia bukan aku. Aku berjalan bersama aku, tapi dari luar. Aku takut kalau aku tertinggal, atau kalau yang kalian bawa pulang bukan aku. Sunyi, hanya detak jantung yang terdengar. Mata Ola membelalak. Tunggu, Ellie nulis ini kapan? Di gunung? Aku nemuin itu di kantong jaketnya waktu kita mendaki dulu. Tapi ada yang aneh waktu hari terakhir sebelum dia jatuh. Dia tahu yang kita kira Ellie jelas tanpa tas, padahal sebelumnya dia bawa logistik. Aku inget banget waktu dia jatuh di tanjakan curam, tasnya robek. Tapi besoknya dia nggak bawa apa-apa. Kita kira dia nitip ke porter, tapi kita juga nggak pernah ketemu porter lagi sejak hari kedua. Jadi yang sama kita waktu turun itu bukan Ellie. Kayaknya bukan lo. Suaranya lebih berat, cara jalannya juga kaku. Aneh, dia juga nggak pernah makan sama kita. Hanya duduk senyum. Indah merasa mual, dingin menjalar dari ujung kaki ke tengkuknya. Ia teringat satu malam di tenda saat Ellie duduk menatap api. Senyum tipis tapi tidak menyentuh matanya. Ia tak bicara, tak mengangguk, hanya menatap lama sekali. Mungkin kita udah bawa sesuatu pulang, ucap Katrina pelan, suaranya nyaris lenyap di telan malam.
Langkah mereka terhenti di sebuah lembah kecil yang dikelilingi batu tegak seperti menir. Di tengahnya ada bekas api unggun lama, abu yang sudah kelabu ditumbuhi lumut. Aku kenal tempat ini, kita sempat lewat sini. Tapi waktu itu aku pikir cuma tempat singgah biasa. Ucap Gita, O'Neill mengedarkan pandangannya lalu menunduk. Ia mengambil sesuatu dari balik batu, sebuah syal anyaman berwarna biru. Sama persis dengan yang dulu dipakai Ellie, tapi yang satu ini terlihat lebih usang, seperti terkubur lama. Indah membawa gelang itu dan menyadari syal ini bukan yang ia bawa. Ini syal yang asli, yang lain tiruan. Kita bawa yang palsu. Dan entah dari mana suara bisikan kembali terdengar lirih, mengiris, mengulang kalimat yang sama dari catatan Ellie. Aku takut kalau yang kalian bawa pulang bukan aku. Mereka terdiam, menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari kehilangan. Mereka telah mengganti seseorang tanpa sadar. Angin mendadak menggila, nyala lilin Katrina padam seketika, dan dari balik rimbun pohon suara langkah mendekat ringan, tapi jelas selalu suara itu muncul. Apa kalian datang menjemputku atau kalian datang menyesal? Semua membeku, sosok muncul dari balik kabut. Perempuan mengenakan jaket yang sama. Rambut panjang tapi wajahnya tidak terlihat jelas. Kabut menggantung seperti tabir di wajahnya, tapi semua tahu siapa dia. Ellie, bisik Indah, tapi langkahnya mundur tanpa sadar. Sosok itu tidak menjawab, ia hanya berdiri menunduk pelan lalu menunjuk ke arah batu-batu tegak yang mengelilingi lembah. Di masing-masing batu itu satu demi satu muncul ukiran samar. Nama-nama bukan sembarang nama. Katrina mendekat untuk membaca. Indah, Gita, Lulu, Ola, Katrina, O'Neill, dan Ellie. Jantung Indah nyaris berhenti. Apa maksudnya ini? Kenapa nama kita ada di sini? O'Neill berdiri kaku, lalu dengan suara lirih yang dingin dan nyaris tak terdengar ia berucap, karena semuanya belum selesai. Ia lalu menatap sosok Ellie yang masih berdiri diam. Kalau kau bukan Ellie, siapa kau? Sosok itu menunduk lebih dalam, dan kali ini ia berbicara dengan suara dua lapis. Satu lembut seperti Ellie dan satu lagi berat, jauh lebih tua. Aku adalah kesalahannya kalian biarkan hidup. Dan seketika tanah di bawah mereka bergetar pelan, batu-batu berdengung, udara menjadi padat seperti lumpur. Katrina menjatuhkan rosarionya. Ola menutup mata sambil merapal doa. Lulu menggigil tak henti. Sementara itu, O'Neill mengangkat kepala menatap langsung pada sosok di hadapan mereka dan berbisik. Kalau menengok ke belakang adalah awal, maka mari kita buka semuanya sampai akhir. Sudah 3 bulan sejak mereka turun dari Gunung Salak. Sudah 3 bulan pula sejak mereka semua perlahan mulai merasa tidak sendiri. Bahkan saat mereka sendiri. Indah memandangi cermin besar di kamarnya. Langit di luar mendung kelabu, dan cahaya siang tidak cukup mengusir bayangan yang menggantung di sudut-sudut ruangan. Ia baru saja pulang dari peringatan ke-100 harinya hilangnya Ellie. Mereka semua datang, Gita, Katrina, Lulu, Ola, dan O'Neill, tapi semua tampak berubah. O'Neill jadi pendiam, terlalu diam. Sejak ia bilang ada suara yang memanggilnya tiap malam dari dalam sumur tua di belakang rumah, Gita sering muntah darah dan dokter bilang tidak ada penyakit di tubuhnya. Katrina mendadak lupa siapa nama ibunya sendiri, lalu menangis tiap malam tanpa alasan. Dan Ola mengunci diri, menulis di tembok kamarnya dengan satu kalimat. Kita tidak turun bertujuh, kita masih bertujuh. Indah mengusap wajahnya di cermin. Wajahnya tampak lelah, tapi bukan itu yang membuatnya membeku. Seseorang berdiri di belakangnya, putih, kusam, rambut panjang menutupi sebagian wajah. Mata gelap tak berkedip, tak tersenyum, tak marah, hanya menatap kosong. Ellie. Suara Indah hampir tak keluar. Sosok itu diam, tapi pelan-pelan tersenyum miring. Senyum yang membuat bulu kuduk Indah berdiri. Itu bukan senyum Ellie, tapi sesuatu yang pernah memakai wajah Ellie. Aku tidak pernah kembali. Kau siapa sebenarnya? Aku adalah bagian yang kalian buang waktu itu, rasa bersalah.
Dosa, kebohongan, ketakutan kalian semua meninggalkanku di sana. Kami tidak tahu, kami pikir kau... Aku mati tapi tidak pergi. Bayangan di sekeliling kamar menebal. Lampu berkedip indah menjerit tapi tidak ada yang datang. O'Neill tahu. Dia tahu lebih dulu karena O'Neill yang terakhir bicara pada aku. Dia melihat aku terjatuh tapi tidak bergerak sedikit pun. Kau ingat Ellie yang bersama kalian? Dia tidak makan, tidak tidur, tidak bicara. Tapi tidak satu pun dari kalian bertanya karena kalian butuh percaya. Kalian butuh alasan untuk tetap waras, maka kalian memilih aku. Suara ketukan terdengar dari luar 3 kali dan menoleh berharap itu suara Lulu atau kita. Tapi pintu kamar terbuka sendiri dan di ambangnya berdiri semua teman-temannya. Wajah-wajah pucat, mata-mata kosong. O'Neill paling depan, matanya merah tapi bukan karena menangis. Kami tidak bisa pergi. Kita semua sudah dibawa kembali ke sana. Katrina menarik lengan bajunya, ada bekas cakar panjang di bawah kulit. Kita tidak pernah pulang, Indah. Apa maksud kalian? Yang turun dari gunung waktu itu cuma jasad kita. Cermin di belakang Indah bergetar, sosok Ellie perlahan memudar lalu muncul lagi. Kali ini balik semua refleksi mereka. Kenapa kalian semua melupakanku? Semua wajah berubah jadi Ellie, tapi bukan Ellie yang mereka kenal. Mata hitam, darah mengalir dari mulut. Kulit pucat seperti mayat. Kita semua salah, kami takut, kami bohongi diri sendiri. Aku tahu. Dan tiba-tiba semuanya hening. Cermin itu retak, satu demi satu bayangan Ellie pecah menjadi ribuan serpihan. Menyebar ke dinding, ke lantai, ke dalam mata mereka semua. Indah tersungkur, menutup telinga, menutup mata, tapi suara itu tetap ada. Tepat di dalam kepalanya. Jangan lupakan aku masih ada di antara kalian. Sekian. Dan terima kasih buat Evansco yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.